Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma ba'd. Alhamdulillah walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Insyaallah kita mulai dilanjutkan kembali pagi hari ini pembacaan kita terhadap kitab Kaifa Tutqinu An-Nahwa karya dari Asy-Syaikh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala. Kita masih dalam pembahasan amil nawasikh, yakni kana, di mana kemarin kita telah mengetahui bentuk dan variasi dari isimnya kana. Isim kana sendiri itu bisa berupa isim zohir, bisa berupa isim isyarah, bisa berupa isim mausul, isim domir, kemudian domir domir mustatir, maupun domir munfasil, dan yang terakhir yang keenam bisa berupa domir muttasil. Berarti untuk domir yang menjadi isimnya kana maupun saudarinya itu bisa tiga. Bisa domir mustatir, bisa domir munfasil, bisa domir muttasil. Dan i'rabnya pun telah kita baca. Nah, sekarang kita akan masuk terkait ringkasan dari kana dan saudarinya. Ya. Begitupun pemaknaannya. Maknaan dari apa? Dari kana dan saudarinya. Khulasatu kana wa akhwatiha hiya af'alun nakisatun tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tansibul khabara wa yusamma khabaraha. Kana dan saudarinya. Dimulai dari kana terlebih dahulu ke- maupun bentuk tasrifannya di sini juga sudah tersedia. Kana yakunu kun, kana bentuk madinya, yakunu bentuk mudhari'nya, kun bentuk amarnya. Ketiga bentuk ini memiliki fungsi yang sama, yakni menrofa isim dan menasab khabar. Terkait makna kana sendiri adalah al-waktu al-mutlak, waktu secara mutlak, waktu secara mutlak. Nah, ini syaratnya ya, syarat amalannya pun sama semuanya, yakni ta'malu duna syurut, ya, dia beramal tanpa adanya syarat. Maka di sini contohnya ada kanal muslimuna muttahidina, kanal muslimuna muttahidi muttahidina. Muttahidina ini nasab dia sebagai apa? Khobar kana. Sedangkan al-muslimuna rofa dia sebagai isim kana. Apa tanda rofanya al-muslimun? Al wa al wawu karena dia jamak muzakkar salim. Muttahidina apa tanda nasabnya? Al ya u gitu. Kemudian yang kedua asbaha yusbihu asbih. Nah, ini maknanya adalah waktu sabah. Waktu sabah, waktu sabah. Ya. Jadi asbaha yusbihu asbih itu maknanya waktu sabah ya. Dia itu tadullu ala subutil khabar lil ismi fis sabah. Tadullu dia menunjukkan ala subutil khabar atas tetapnya khabar lil ismi bagi isimnya yang terjadi pada waktu pagi. Maka di sini kita lihat contohnya asbaha Muhammadun nasyiton. Maknanya apa? Tadullu ala subutil khabar. Karena ada asbah menunjukkan tetapnya khobar bagi isim. Nah, menetapkan nasyiton bagi Muhammad. Namun terjadi pada waktu pagi. Pada pagi hari Muhammad itu nasyiton ya. Orang yang rajin. Nah, ya. Kemudian yang ketiga adha yudhi. Nah, idhi. Nah, ini waktu duha. Waktu duha. Wahiyya tadulu ala subutul khobari lil ismi fid duha. Lihat di sini adha rajulu bari'an. Nah, bari'an nasab menjadi khobarnya adha. Ar-rajulu rafa menjadi isimnya adha. Yang keempat zalla yazulu izlil. Nah, ini waktu nahar. Waktu nahar berarti waktu di siang hari.
Waktu di siang ha, waktu di siang hari. Tadullu ala thubutil khobari lil ismi fi jami'in nahar. Itu makna zolla. Ya zallu ya. Zolla al junudu aqwiya. Aqwiya. Nah, pasukan di siang hari itu kuat. Lanjut nomor 5. Amsa yumsi amsi. Waktu al-masa. Waktu sore. Amsa at-talibatu. Nah ya. Musafirat. Musafi. Musafirat. Nah, nah, ini ada yang salah nggak kira-kira? Nah, ini amsanya ini ya. Kan yang menjadi isimnya muannas. Maka harusnya apa? Amsat. Amsat. Ya, diakhiri tak sukun. Amsat. Amsatit tolibatu musafiratin. Gitu. Karena muannas ya harus ada tak sukun ya, tak taknisnya. Alamatut taknis. Bata yabitu bit waktu lail. Ya. Batal wiladani hazinaini. Nah, contohnya itu. Ada soro ya sir, maknanya tahwil, perubahan. Intiqal, perpindahan. Soro Zaidun saminan. Zaid berubah menjadi saminan, gemuk. Laisa nafi, menafikan khobar bagi isim. Laisa Muhammadun hazinan. Zaid tidak sedih. Nah, hazinan menjadi khobar di sini dinafikan dari Muhammad. Muhammad adalah isimnya Laisa. Madama al-muddatu wal hadatsu. Ya. Nah, baru di sini dia ada syarat nih. Nah, dari yang ke-9 sampai yang ke-13 ini dia beramal tapi dengan syarat. Kalau yang sebelumnya 1 sampai 8 itu beramal tanpa syarat. Nah, ini syaratnya apa madama kalau dia beramal dengan amalan kana maupun saudari yang lain, yaitu amalan merofa isim dan menasab khobar. Maka madama ini harus didahului dengan mazorfiyah terlebih dahulu. Hmm. Senantiasa. Madamal mataru munhamiron. Kemudian mazala la yazalu ini bentuk mudoreknya nih la yazalu. Kalau mudoreknya menggunakan la nafiyah. Kalau madi menggunakan ma nafiyah. Yang dimana nafiyah sendiri adalah syarat dia agar dia bisa beramal merofa isim dan menasab khobar. Nah, ya, ayas bikoha an nafi awin nahi. Mazala atiflu naiman. Anak kecil itu masih tidur. Ma bariha la yabrohu mudareknya ya. Sama maknanya semua ini adalah al istimrar. An yasbiqaha an nafyu awin nahyu. Lan yabroha at-talibu. Nah, lan yabroha. Boleh nggak menggunakan lan di sini? Boleh. Lan ini kan juga penafian. Gitu. Lan ini kan juga penafian. Terus menerus dia siswa itu rajin. Nah, ma fati'a la yafta'u. Nah, ini la yafta'u bentuk mudhari dari fati'a ya. Maknanya al-istimrar ayasbiqaha an-nafi awin nahyu. Ya, nah, awin nahyu. Ini syaratnya dia harus didahului apa namanya? Penafian. Kalau bukan penafian ya boleh didahului nahi, larangan. Seperti yang mazala dan la yazalu. Ma fati'a al-kasulu jahilan, insyaallah. Ya senantiasa nih. Orang yang malas itu adalah orang yang tidak berpengetahuan, bodoh dalam bahasa kasarnya. Yang 13 manfakka la yanfakku. Nah, ini bentuk mudhari'nya yanfakku. Maknanya sama al-istimrar. Ayasbiqaha an-nafyu awin nahyu. Ini syaratnya agar dia bisa beramal dengan amalan tarfaul isma wa tansibul khabar. Merafa isim menasab khabar. Manfakka ar-rajulu nadiman. Oke. Makna nasikhah atau nasikhatun. Nakisatun ya. Makna nasikhatun ya atau nakisah. Makna nasikhatin au nakisatin. Baik.
Makna af'alin nasikhatin. Taib. Makna fiil-fiil nasikhah yang dia dikatakan sebagai awamil an-nasikhah. Nasikh, amil nasikh, nawasikh ya. Nah, amil nawasikh. Kenapa dia dikatakan nasikh atau nawasikh? Annaha tughayyiru hukmal mubtada. Bahwasanya dia itu mengubah hukum mubtada nih. Nah, mengubah itu kan berarti menghapus dan mengganti dengan yang lainnya. Kemudian juga mengubah hukum khobar. Yang tadinya khobar untuk mubtada dijadikan khobar untuk si fiil nasikh ini, si fiil nakis ini. Maka amalannya adalah fatarfa'ul mubtada menjadi isim laha untuk si fiil nakis tersebut watan sibul khobaroh khobaron laha dan menasab khobar kemudian khobar tersebut dijadikan untuk dia untuk si fiil nakis tadi atau fiil nasikh. Nah, ya. Nah, itu makna dari nasikh sendiri. Untuk nakis kan dia dikatakan nakis juga. Kalau kita i'rab itu ungkapannya ada nakisnya tuh. Kana fi'lun madin naqisun begitu mabniun alal fathi kana ya. Nah, maupun saudarinya juga demikian. Kenapa dia dikatakan nakis? Kalau nasih itu kan karena dia mengubah hukum mubtada dan khobar. Nah, kalau nakis itu anna maknaha bahwasanya maknanya la yatimu bil ismi al marfu'i faqat. Ya, tidak sempurna dengan isim yang dirofa saja. Wa tahtaju daiman lil mansub. Dan dia butuh selalu kepada yang dinasab. Au annaha tadulu ala zamani faqat. Atau bahwasanya dia menunjukkan atas waktu saja. Ammal af'alu at-tammah. Nah, adapun fiil-fiil yang tam, fatadullu 'alal hadasi waz zaman. Dia bisa menunjukkan atas hadas perbuatan atau suatu kejadian waz zaman dan waktu. Wa taqtafi bi marfu'iha dan dicukupkan dengan yang rufa'nya saja. Jadi karena itu dia bisa bermakna nakis, bisa bermakna tam. Kalau dia bermakna tam, berarti menunjukkan atas hadas dan zaman, ya, menunjukkan hadas dan zaman saja. Hadas dan zaman. Hadas itu artinya adalah apa tadi? Nih, dengerin nggak nih tadi nih? Kejadian atau perbuatan tadi. Kejadian atau perbuatan, zaman dan waktu, ya. Zaman itu waktu. Maka nantinya si Kana dan saudarinya hanya mencukupkan pada isimnya saja, ya. La tahtaju ilal mansub. Dia nggak butuh kepada isim yang dinasab, alias nggak butuh kepada khobarnya. Itu kalau dimaknai dia sebagai tam. Kalau nakis berarti butuh yang dirofa, butuh yang dinasab, alias butuh isim, butuh khobar. Nah, sekarang kita lihat takbihat. Makna al-af'alil arba'ah, makna fi'il yang empat, mazala, mabariha, mafatiha, manfakka. Ini maknanya adalah al-istimrar, keberlanjutan, keberlangsungan, kontinuitas. Kapan? Fa'idha ja'at hadhil af'alu ghaira masbuqatin. Nah, nah ya. Nah, ini tentunya dia dimaknai al-istimrar, mereka ini semua, mazala, mabariha, mafatiha, manfakka. Kalau dia diawali oleh nafi. Ya, kalau dia diawali oleh nafi. Nah, maka dia maknanya adalah al-istimrar, gitu. Kemudian dia beramal dengan amalan layaknya kana, yaitu merofa isim menasab khobar. Karena syaratnya sudah terpenuhi, didahului nafi. Ketika madi manafiyah, ketika mudhari la nafiyah. Kemudian faiza ja'at hazil af'alu ghairu masbuqatin apabila fiil-fiil ini ya datang tidak didahului dengan penafian atau nahi larangan. Aulam yakun maknaha al-istimrar atau maknanya itu tidaklah menjadi istimrar, maka seketika itu apa? Zala bari hafati itfaqa itu menjadi apa? Fiil-fiil tamah. Takunu af'alan tamatan ba'daha, maka yang setelahnya bukan menjadi isimnya dia, tapi menjadi fa'il. Dan dia bisa memiliki maf'ul bih.
Contohnya, infakatil uqdatu. Ya, tahu nggak artinya infaka sendiri? Infaka sendiri itu artinya dilepas, terputus, terurai, terpisah, terbuka. Al-uqdah, ikatan. Ya, tuh. Guna maknaha hullat. Ya, terurai. Wal uqdatu tu'rabu fa'ilan. Dan uqdah sendiri diirob sebagai diirob sebagai fa'il. Loh, kenapa dia diirob sebagai fa'il? Iya, jelas. Karena infaka tidak terpenuhi syarat untuk dia bisa beramal merofa isim menasab khobar. Karena kan dia tidak didahului dengan apa? Nafiyah atau nahi. Kemudian dia tidak dimaknai al-istimror lah jadinya. Karena kalau dia dimaknai al-istimror, ya harus ada manafiyahnya. Atau ya intinya penafian gitu. Kalau bentuknya mudorek berarti kan la nafiyah. Taib, catatan yang kedua. Ta'tika wa akhwatuha tamatan. Nah, kana dan saudarinya ini juga bisa datang secara tamah, secara sempurna, wa naqisoh. Dan juga bisa datang dia secara naqis. Nah, hasabal jumlah, sesuai dengan kalimat. Ma ada selain laisa, mazala, mafati'a. Nah, laisa, mazala, mafati'a, dia tidak, ya. Nah, tidak bisa dia dimaknai atau berbentuk tam, nggak bisa. Berbentuk tam nggak bisa nih. Laisa, mazala, mafati'a. Ta'ti nafisotan fakot. Dia selalu datang, nah, selalu datang dalam keadaan nakis. Kalau nakis berarti kan dia apa? Tahtaju ilal marfu wal mansub. Dia butuh kepada yang dirofa alias isimnya. Kemudian yang dinasab adalah khabarnya. Wa hatta yakuna tafriqu baina tama wan naqisah. Nah, hingga perbedaannya itu ada antara tam dan naqis amron sahlan, ya, perkara yang mudah. Alaika bifahmil makna awalan. Masih ingat makna alaika? Isim fi'il nih alaika nih. Haruslah engkau memahami maknanya terlebih dahulu. Tsumma ihdhifil fi'la an-nasikh. Kemudian hapuskanlah fi'il nasikh. Fa idza baqiyat jumlatun laha ma'nan, apabila tersisa kalimat yang punya makna, fal mahdhufu fi'lun naqis, maka yang dihapus adalah fi'il naqis. Wa idza baqiyal ma'na naqis, dan apabila yang tersisa adalah makna itu, ya, apabila yang makna itu tersisa adalah naqis, ba'dal hadfi, setelah dihapus, fal fi'lul mahdhufu tamun, maka fi'il yang dihapus itu adalah tam. Jadi gini, langsung lihat contohnya ya. Adha al-muslimuna yaumal Aid. Mana ada khobarnya nggak nih? Ada khobarnya nggak adha? Tidak ada ya Tat. Nggak ada. Yauma di sini nasab itu sebagai zorof, maf'ulun fih dia. Zorof zaman pada hari Aid. Nah, al-muslimuna yaumal Aid. Nah, ini tamah, sempurna. Di mana adha di sini nih bimakna apa? Zabahu al-adwahi. Bimakna zabahu al-adwahi. Mereka kaum muslimin menyembelih al-adwahi, sesembelihan. Berikutnya, adha al-muslimuna sa'idina. Ada khobarnya nggak ini? Ada Ustaz. Mana? Sa'idina ya Tat. Ya, sa'idina. Ini khobarnya untuk adha. Maka jelas di sini dia nakisah. Nakis, ya, adhanya. Karena apa? Tahtaju ilal marfu. Dia butuh kepada yang dirofa. Mana yang dirofa? Al-muslimun. Al-muslimun berarti menjadi isimnya. Kemudian sa'idina menjadi khobarnya.
Nah, bimakna apa? Dakhalu waqta duha. Nah, adha di sini dimaknai sebagai waktu duha. Seperti yang telah kita pelajari makna sebelumnya. Kaum muslimin, ya, di waktu duha, mereka masuk waktu duha, sa'idina itu mereka itu bahagia, senang, gembira. Ya. Contoh misal utama qauluhu ta'ala, ini contoh yang tamah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini qauluhu ya, bukan qaulihi. Qauluhu ta'ala wa in kana zu usratin. Nah, ya. Fanaziratun ila maisaratin. Nah, karena di sini dia hanya butuh isim saja. Tuh, zu. Khabarnya mana? Nggak ada, ya. Khabarnya nggak ada. Maka di situ nanti kita irob kanannya bagaimana? Karena kita irob di sini, kalau yang tam, kita irobnya gini nih, fi'lun madin tamun. Bukan nakisun, tapi tamun mabniun alal fathi. Gitu. Zu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu, ya. Niabatan anid dhammati gitu ya. Kok niabatan anid dhammati? Enggak. Ya betul, niabatan anid dhammati li'annahu minal asmail khamsati gitu. Nah, kenapa tanda rofaknya wawu? Karena ganti dari domah. Kenapa diganti domahnya dengan wawu? Ya karena bentuknya dia bagian dari al asmal khamsah. Yang dimana tanda rofaknya dengan wawu. Kalau nasab nanti tandanya dengan alif. Kalau majrur atau jer tanda jernya dengan ya, itu kan tanda-tanda i'rab al asmal khamsah. Nah, makna kalimat ingkana zu usratin itu adalah in wajada. Kananya itu diartikan ada. Kananya itu diartikan apa? Ada. Gitu. Berikutnya lagi. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah SWT khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka damati as-samawatu. Nah, ini mana khobarnya? Tidak ada. Tidak ada. Madama di sini dimaknai tam. Bisa nggak tam? Bisa. Karena yang hanya nakis itu cuman laisa, mazalah, dan mafatiah. Ini nakis doang, nggak bisa tam. Nah, kita lihat. Apa sih makna dari madamatis samawatu? Maknanya adalah bakiyat. Walaisa muddata dawamin. Bukan muddata dawamin. Karena kalau nanti dimaknai muddata dawamin, kalau dimaknai dia muddata dawamin, berarti nakis damanya. Butuh kepada khobar. Isim yang dinasab. Sedangkan di sini tidak ada isim yang dinasab. Berarti tidak ada khobarnya. Gitu ya. Damat sendiri kita irobnya adalah fi'lun madin tamun mabniun alal fathih. Dama. Tak ini kan tak sukun. Ya alamatut ta'nis. Diharokatinya dia dengan kasroh karena litika isakinain. As-samawatu fa'ilun. Kita irobnya dia sebagai fa'il. Bukan isim. As-samawatu fa'ilun. Sama seperti zu pada kana. Kita irobnya dia sebagai fa'ilnya kana. Bukan sebagai isimnya. Karena kana di sana dimaknai sebagai fi'il yang tam. Gitu ya. Yang ketiga, tuhzafu kana ma'a ismiha wa yabqa khabaruha kasiran ba'da in walau asyar tiyatani.